Shalom, selamat pagi. Seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti kebaktian bagi jemaat yang sudah hadir di gedung ini, di gereja ini, maupun untuk jemaat yang mengikuti kebaktian di rumah masing-masing beserta dengan keluarga. Minggu pagi hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Suluh. Dalam kebaktian minggu ini kita akan menggunakan tata kebaktian minggu model kedua dalam rangka minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kami pun kembali mengingatkan kepada jemaat untuk mengubah nada dering telepon genggam menjadi nada getar, serta kami pun terus akan mengingatkan untuk jemaat mengikuti panduan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar kita bisa menjaga satu dengan yang lain di dalam situasi seperti ini. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 6 kita nyanyikan satu bait. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengawali kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing di dalam kebaktian pada hari ini dari Surat Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 6 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa diri kita seringkali gagal melakukan kehendak Allah. Kita manusia-manusia berdosa.
Dan oleh karena itu marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengawalinya dengan pengakuan dosa pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Namun kami tahu, ya Allah yang penyayang, Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Oleh karena itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya sebagai pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi nama Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami dan kuatkan kami oleh Roh Kudus, agar kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sebagai berita anugerah pengampunan, dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberitakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya dalam Yesus Kristus, Allah mengampuni dosa kita. Amin. Nun di bukit yang jauh, nampak kayu salib,
Sebagai umat Allah yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya sesuai dengan yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 5 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita membuka dari Injil Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Dan baiklah, sebelum kita membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan ini, kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk hari baru dan nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Dan di pagi ini kami pun bersyukur karena kami boleh mengimani, meyakini Engkau tetap bersama-sama dengan kami, menuntun kami di sepanjang hidup yang kami jalani. Di pagi hari ini juga melalui firman Tuhan, Engkau pun mengingatkan, Engkau adalah Sang Immanuel, Allah yang bersama kami, Allah yang juga tetap setia, untuk tetap menopang ketika kami lemah, menguatkan kami, dan biarlah dengan kekuatan Roh yang Kudus, kami tetap terus berpengharapan menjalani kehidupan ini. Kini kami menyediakan hati dan diri kami untuk menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi kami. Tolonglah kami Allah dengan hikmat Tuhan juga, agar kami sungguh-sungguh dapat menguraikan, memahami, mengerti dengan baik firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kekuatan Roh yang Kudus. Amin. Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Sampai demikian pembacaan kitab kita. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2020, tema yang diangkat dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan itu adalah Yesus, sahabat dalam krisis. Namun sebelum kita lebih lanjut, saya pikir kita perlu menyamakan persepsi dulu tentang krisis. Yang dimaksud dengan krisis itu apa? Dalam KBBI, krisis itu lebih diidentikan, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu lebih diidentikan sebagai situasi yang buruk. Krisis itu sebagai titik untuk nanti akan berhadapan dengan sesuatu yang buruk. Nah, kalau kita melihat rujukannya dari asal mula penyebutan krisis itu dari bahasa Yunani juga disebut dengan nama krisis, itu adalah setiap peristiwa atau sesuatu yang diduga akan terjadi, diperkirakan akan terjadi, lalu memberikan pengaruh dalam situasi kondisi tidak stabil. Baik itu terhadap pribadi, individu, ataupun terhadap komunitas, kelompok, bahkan mengglobal. Itu kira-kira dari akarnya. Namun dalam konteks dunia psikologi maupun juga dalam pelayanan pastoral, krisis ini ternyata bukan hanya sekedar dalam situasi yang kelihatannya buruk, cenderung nanti mengarah pada sesuatu yang buruk. Krisis itu dimaknai sebagai titik, sebuah momen tertentu yang menandai akan terjadinya perubahan. Perubahan ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif juga. Nah, dalam kehidupan manusia itu mengalami banyak sekali krisis. Dan biasanya secara adat pun, budaya, kultur, itu ada perayaan-perayaan tertentu tentang krisis dirayakan. Ya, dalam budaya itu krisis dirayakan. Contoh, lahiran, itu krisis bukan? Lahiran itu pertaruhan nyawa, betul? Iya kan? Lahiran itu pertaruhan nyawa dan itu kemudian dirayakan. Contohnya yang baru ulang tahun, siapa? Joy, ada nggak Joynya? Kori itu yang di belakang. Udah berapa minggu yang lalu ya Kori ya? Bulan kemarin malah. Itu kan dirayakan ya, betul ya? Peristiwa kelahirannya itu dirayakan. Lalu ada krisis berikutnya, yaitu masa perubahan dari usia balita ke usia anak-anak. Itu krisis. Itu ada benturan secara psikologis. Dari kebiasaan dari balita menjadi anak. Lalu krisis lagi yang biasanya sering dirayakan oleh anak-anak remaja kita. Sweet 17. Ya kan? Itu krisis. Kalau tidak didampingi secara baik, maka krisisnya membawa pengaruh atau membawa suasana yang tidak baik buat si remaja ini.
Kalau pendampingannya oke, dia akan menjadi remaja yang oke juga. Lalu krisis lagi. Krisis pada saat hendak membangun kehidupan yang baru. Berumah tangga. Makanya kemudian ada sebutan apa? Selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru mestinya dilakukan pada saat baptis atau CD ya. Iya kan ya? Tapi umumnya dunia akan mengatakan selamat menempuh hidup baru. Itu krisis. Lalu juga fase 3 tahun pertama pernikahan itu krisis. Betul? Yang udah pernah nikah? Betul ya? Nanti ada krisis selanjutan. Krisis ketika mulai ditinggalkan. Saat perkawinan mungkin udah di usia 25 tahun, 30 tahun, mulai bersiap diri untuk ditinggalkan. Betul nggak? Karena mungkin anak-anaknya akan segera menikah, tinggal. Lalu krisis menjelang ajal. Selalu ada momen-momen seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Di luar itu ada nggak krisis-krisis yang lain? Ada. Kalau yang barusan saya bilang itu kan individu, pribadi. Ada krisis lain lagi. Krisis moneter. Betul ya? Krisis yang mengglobal, macam-macam. Nah, dalam konteks ini, kita juga akan melihat bahwa Tuhan Yesus pun mengalami krisis. Untuk memahami teks ayat Alkitab 22 sampai 33 ini, Bapak Ibu, ini nggak bisa lepas dari ayat 1 sampai ayat 21. Ada cerita apa di situ? Dari ayat 1 sampai dengan yang ke-13 dulu, ayat yang ke-12 dulu. Ada cerita apa di situ? Yohanes Pembaptis dibunuh. Siapa Yohanes Pembaptis? Apa hubungannya sama Tuhan Yesus? Sepupuan mereka tuh, teman kecil, usianya tuh jaraknya cuma 6 bulan sama Tuhan Yesus. Keluarga dekat sekaligus juga teman sepermainan sejak kecil. Dan matinya dengan cara apa? Dipenggal. Seandainya Bapak Ibu dalam posisi seperti Tuhan Yesus, bisa enggak perasaannya datar-datar aja? Bisa? Bisa enggak? Perasaannya datar-datar aja. Oh, Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal. Oh ya sudah. Begitu? Gak bisa. Secara manusiawi pasti berat itu. Jangankan saudara sepupu gitu ya, teman yang mungkin tidak hidup dari kecil bareng-bareng, pasti akan ada rasa gak nyaman, betul gak? Jangankan dalam kondisi meninggalnya dipenggal, dalam kondisi meninggalnya normal, ya sebenarnya semua meninggal itu normal ya kali ya. Artinya meninggal karena apa gitu ya. Ini kita aja sedih dalam situasi seperti itu. Dan gak mungkin ini direspon secara datar-datar aja sama Tuhan Yesus. Peristiwa kematian Yohanes Pembaptis itu baru saja terjadi. Dan karena itu di ayat yang ke-13 dikatakan apa? Menyingkir ingin berdoa sendirian. Untuk apa? Memulihkan batinnya. Selesai di situ? Enggak selesai. Lagi berproses untuk memulihkan batinnya, tiba-tiba segerombolan orang, 5.000 orang. Itu paling sedikitnya ya. Perlu dilayani. Selesai di situ? Enggak. Udah menjelang sore, menjelang malam gitu ya. Mereka yang dilayani ini ternyata bukan hanya dilayani untuk memberikan khotbah, firman Tuhan, semangat, motivasi, bukan itu. Juga mereka butuh makanan. Krisis lagi, krisis. Ketika sudah suruh pulang, orang banyak yang suruh pulang. Sudah selesai masalahnya, krisisnya belum. Mereka pulang. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu duluan.
Tuhan Yesus menyendiri berdoa. Belum selesai dari situ. Karena ada peristiwa lain lagi. Udah subuh-subuh ya, udah jam 3. Murid-murid melihat, disangkanya itu hantu. Ya mana ada orang jalan di atas air gitu kan ya. Jelas lah hantu gitu kan. Seandainya Bapak Ibu juga melihat saya satu ketika gitu kan. Jalan di atas air kan. Bisa saya. Beneran. Ini diairin aja dulu nih, lantai diairin aja dulu. Paling 2 mili saya jalan di atas air. Oh ya aja pasti mau bercanda aja. Tapi ya sesuatu yang gak biasa, betul gak? Dan itu akan sangat layak dikatakan hantu. Pasti begitu. Petrus ya kemudian minta untuk mencoba jalan. Bisa gak? Bisa. Tapi oleng. Krisis lagi. Krisis apa? Melihat kenyataan bahwa murid-murid itu imannya gak seperti yang diharapkan. Jadi paling tidak ada beberapa krisis nih yang dialami oleh Tuhan Yesus. Krisis pribadi karena kesedihan mendalam. Dia mengalami itu. Tetapi diperhadapkan krisis pribadi itu ya, diperhadapkan dengan krisis pelayanan. Mau milih yang mana? Beresin masalah pribadi atau pelayanan? Itu momennya sudah bertumpuk-tumpuk lah itu peristiwanya. 1 hari loh. Batinnya kan belum beres, masih sedih. Tapi udah harus berhadapan dengan banyak orang yang untuk dilayani. Coba kayak begitu tuh. Masih sedih hatinya. Masih nyereh hati. Oh. Nyereh hati ya mungkin gara-gara baru putus gitu ya. Orang juga banyak krisis juga. Salah satu krisis yang dialami oleh orang-orang remaja-remaja, pemuda-pemudi ya begitu di situ. Saking cintanya mendalam gitu ya. Aku nggak mau hidup lagi. Ya begitu kan ya. Gitu gak Pak? Kok Ferry gak gitu ya? Kan jadi kiku kan ditanya gitu. Harus jujur sama istri Pak. Ada krisis-krisis seperti itu dan Tuhan Yesus mengalami. Ada krisis pribadi yang berhadapan dengan pelayanan. Mau pilih yang mana? Susah untuk memilih. Ngurusin pribadinya dulu, ngeberesinnya dulu, atau ininya dulu. Tapi keputusannya adalah dijalani bareng-bareng. Itu bukan hal mudah Bapak Ibu. Masih ada pergumulan batin, tapi pelayanan itu bukan hal mudah. Dan itu yang sering kali diungkapkan oleh warga jemaat. Ada loh, banyak loh. Warga jemaat yang dipanggil oleh Tuhan, bukan untuk ke surga ya. Bukan, jangan pikir dipanggil Tuhan ke surga, bukan. Dipanggil untuk melayani, lalu kemudian alasannya apa, keluhannya apa? Hatiku belum pulih kalau ngelihat orang itu bawaannya sebel. Nanti ya Pak, kalau aku sudah bisa, baru. Kita memang bukan Tuhan Yesus. Betul, kita penuh kelemahan, kita penuh dengan dosa, keterbatasan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menjadi prototipe, contoh bagaimana kita menghadapi krisis. Krisis itu bukan untuk kemudian diabaikan, ditinggalkan, tapi harus dihadapi dan diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kadang-kadang Tuhan memberikan solusi ketika kita bersama orang lain dalam pelayanan. Kita kadang-kadang membatasi diri sedemikian sempit sementara Tuhan sedang menyediakan jalan yang begitu luas. Sangat mungkin krisis-krisis pribadi yang kita alami terselesaikan dalam pelayanan. Amin. Situasi ini yang harus kita lihat dari proses ini. Lalu apa lagi yang bisa kita lihat? Krisis apa lagi yang dialami Tuhan Yesus? Krisis kepercayaan terhadap para murid.
Yesus sendiri yang telah memilih 11 orang, kok 11? 12 orang mendampingi dia dari waktu ke waktu. Tetapi kok imannya goyang. Kan begitu ya? Hai piye ki, bagaimana ini? Timku ini kerjanya kok kayak nggak jelas gini loh. Betul nggak? Itu terjadi. Nah, dari semuanya ini apa yang bisa kita ambil? Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa perhatikan Bapak Ibu Saudari. Pertama, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dari sisi krisis pribadinya mau mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang bersolidaritas. Allah yang bukan tinggal di sorga jauh di sana lalu membiarkan anak-anaknya mengalami kesulitan sendirian. Tidak. Allah yang kita sembah adalah Sang Immanuel. Allah yang bersama dengan kita. Allah yang juga mengalami krisis bersama dengan kita. Allah yang berbela rasa pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yang kita hayati dalam kehidupan kita adalah Allah yang paham betul kondisi kita. Bagaimana pelayanan harus dilakukan, bagaimana orang-orang di sekitar harus dilayani. Allah paham betul tentang hal itu. Tentang kebutuhan orang-orang di sekitar. Ada empati yang luar biasa di sini. Dan yang terakhir adalah Allah yang siap mengulurkan tangannya untuk menolong kita sebagaimana Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menolong Petrus. Kita tidak dibiarkan sendirian. Lagi-lagi Liverpoolian mana? Ya kan? Lagi-lagi Liverpoolian nyanyi You will never walk alone. Kamu gak pernah jalan sendirian. Kenapa? Ada Tuhan. Kita ngalami krisis, iya pasti. Sekarang aja krisisnya belum beres kan gara-gara pandemi COVID-19. Kita mengalami itu tetapi Tuhan yang kita kenal tidak membiarkan kita sendirian. Kita tidak dibiarkan berjuang sendirian. Harus kita akui, salib yang kita pikul ini begitu berat dan kadang-kadang kita akan mengatakan, Tuhan aku gak mampu lagi, Tuhan aku gak kuat lagi. Betul gak? Tapi dalam momen-momen seperti itu Tuhan hadir. Tuhan sudah berjanji untuk tidak meninggalkan kita sampai akhir zaman. Itu kan janjinya ya. Ketika kita jatuh, tidak sampai dibiarkan tergeletak. Ketika terkulai, juga tidak dibiarkan sampai jatuh. Tuhan kita, Tuhan yang begitu baik. Ini menjadi sebuah jaminan buat kita bersama-sama bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi, itu sanggup untuk kita selesaikan. Karena ada Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Krisis yang kita alami bersama-sama di Indonesia ini pun akan terselesaikan. COVID-19 pasti akan ada solusinya. Pasti dapat kita hadapi bersama-sama. Bersama Tuhan terutama. Di pagi menjelang siang hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, kita betul-betul sungguh diingatkan bahwa Yesus, Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang menjadi sahabat kita dalam krisis. Sahabat dalam keseharian kita. Sangat tahu kondisi dan keberadaan kita. Pergumulan kita, ceritakanlah kepada Tuhan. Jangan merasa hebat sendiri, bisa menyelesaikan sendiri. Mari Bapak Ibu, saudara sini Tuhan, sadari, hayati ini semakin dalam lagi. Tentang bagaimana Allah kita adalah Allah yang bersolidaritas dengan kita. Allah yang menjadi sahabat dalam krisis-krisis yang kita alami. Tuhan berkati. Amin.
Baiklah, kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan Gereja Abad dan Tempat dengan bernyanyi Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari seluruh jemaat Tuhan di GKP Jemaat Seroja, baik yang ada di ruangan ini maupun berada di rumah masing-masing. Tiba waktunya bagi kita untuk menghimpunkan persembahan. Namun demikian, sebelum kita menghimpunkan persembahan, ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan. Yang pertama, maka persembahan dapat dihimpun dengan cara mengumpulkannya per keluarga pada amplop yang telah Bapak Ibu khususkan, lalu menyerahkannya kepada majelis jemaat yang ada di sektor masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat pula diserahkan pada saat nanti situasi sudah kembali berlangsung normal. Yang ketiga, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening gereja sebagaimana tertera pada warta jemaat dengan mencantumkan catatan-catatan, misalnya untuk persembahan minggu atau persembahan bulanan atau gerbu dan sebagainya. Khusus untuk persembahan kebaktian minggu dapat pula dengan menggunakan fasilitas QRIS. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita perhatikan nats pembimbing kita untuk dasar persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan akan dipandu oleh majelis. Kita ingin kidung tabur waktu pagi. NKB 208. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayang pada musim panen, kita akan bersuka.
masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah, Engkau telah mengaruniakan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Sekarang kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, persembahan ini serta kuduskanlah, sehingga berfaedah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 9 Agustus 2020. Kebaktian minggu ini dibagi menjadi 3 kali pada pukul 7, 10, dan pukul 16. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Sulu Setia. Majelis yang bertugas pada pukul 7 adalah Majelis Jemaat Sektor 2 dengan organis Saudara David Bonagus Ciptanggang dengan pemandu pujian Ibu Risva Roslina Boru Lubis dengan Saudari Natasha Vini Labora Boru Pane. Sedangkan slide oleh Saudari Uli Alicia Boru Sinaga. Sedangkan pada pukul 10, majelis yang bertugas, Majelis Jemaat Sektor 3, Kori Magdalena Mas Paitela. Sedangkan pukul 16, majelis yang bertugas, Majelis Jemaat Sektor 1, organis Saudari Jessica Ora Imelda Patarina Boru Nainggolan, pemandu pujian Ibu Martina Nafratilova Boru Pakpahan, dan slide Saudari Truli Andrianti Boru Situmeang. Kebaktian kegiatan dan kegiatan yang dilakukan secara online. Yang pertama, kebaktian anak-anak sekolah minggu, kebaktian rumah tangga sektor 1 sampai 3, pelayanan konseling pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Kebaktian kaum pria diadakan pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020, pukul 19, bertempat di Pastori Jati Unggul, Jalan Raya Seloja. Pembawa firman, Bapak Pendeta Sulu Setia. Kebaktian remaja dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020, pukul 19, bertempat di Pastori Jati Unggul. Pembawa firman Bapak Sukiman Aritonang dengan tema kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Dengan bahan bacaan dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Sedangkan kebaktian pemuda dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020, pukul 19, bertempat di Pastori Jati Unggul, Jalan Raya Seroja, dengan pembawa firman Bapak Aprilianto Budi Santoso dengan tema Tanah Air Beta. Bahan bacaan Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Katekisasi kelas lanjutan reguler dan kelas dasar reguler. Katekisasi kelas lanjutan reguler dilaksanakan pada hari Jumat pukul 6 sore bertempat di Pastori Jati Unggul. Sedangkan katekisasi kelas dasar reguler dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di Pastori Jati Unggul. Amplop gerbu dan persembahan diakonia, beasiswa dan amplop hari-hari besar gerejawi dapat selengkapnya dibaca dalam Warta Jemaat. Penghitungan suara calon majelis dan calon pengawas perbendaharaan jemaat GKP Seroja dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 jam 13.30 sampai dengan selesai bertempat di Pastori Jati Unggul. Adapun mengenai hasil dari perhitungan suara pemilihan majelis jemaat dan PPJ periode 2020-2025 akan disampaikan lewat Warta Jemaat pada ibadah Minggu 16 Agustus 2020.
kebaktian di gedung gereja dan pastori. Pelaksanaan kebaktian di gedung gereja dan pastori sesuai dengan kesepakatan Majelis Jemaat GKP Seroja dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, Minggu pada tanggal 9 Agustus 2020 dengan pembagian sektor sebagai berikut. Kebaktian pukul 7, sektor 2, kebaktian pukul 10, sektor 3, dan kebaktian pukul 16, sektor 1. Diperuntukkan bagi warga jemaat dengan batasan usia 13 sampai 59 tahun. Kedua, adapun kebaktian yang ditayangkan secara langsung atau live streaming melalui Facebook dan Instagram adalah kebaktian pukul 10 WIB. Rekaman kebaktian dapat diperoleh di kanal YouTube GKP Seroja setelah kebaktian jam 16 WIB. Kebaktian kategorial secara bertahap telah dilakukan di pastori, yaitu kebaktian kaum perempuan, kebaktian kaum pria, kebaktian remaja, dan kebaktian pemuda. Pemberkatan nikah, ini merupakan warta kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 atas diri saudara-saudari Saudara Mikhail Jerry Sanaki, putra dari Bapak Arnoldus Sanaki dengan Ibu Levina Paulina, Jemaat GKP Seroja, dengan Rifka Vilencia, putri Bapak Pon Wenming dengan Ibu Rutnawati Setiawan, Jemaat GBI Bukit Moria Harapan Jaya. Pemberkatan nikah dilayani oleh GBI Bukit Moria Harapan Jaya Bekasi. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Erna Sairin atau Ibu Parta Daud pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 20.14 WIB dalam usia 78 tahun di Serpong, Tangerang. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin 3 Agustus 2020 pukul 14.30 dilayani oleh GKP Seroja dan dimakamkan di Pemakaman Jamblang, Kampung Sawah. Seluruh warga Jemaat Seroja dan Majelis Jemaat Seroja mengucapkan bela sungkawa yang mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Allah Bapa di surga. Atestasi masuk. Diinformasikan telah diterima menjadi jemaat GKP Seroja Ibu Normalina Novawati Boru Saragi, berasal dari Gereja Kristen Protestan Simalungun, Nagori Resort, Haranggaol, Medan. Beliau adalah istri dari Bapak Endro Parulian Purba dengan alamat Jalan Merpati 9 nomor 50 RT 9 RW 09 Bekasi Utara. Kami Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Seroja mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi anggota Jemaat GKP Seroja. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Berita sukacita. Telah lahir putra pertama dari keluarga Bapak Endro Parulian Purba dengan Ibu Normalina Novawati Boru Saragi pada tanggal 15 Juli 2020 dan diberi nama Kensi Gamaliel Purba. Seluruh warga Jemaat GKP Seroja dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran putra yang terkasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta keuangan dapat Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat dan nanti akan kita tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala hal yang baik yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan
berkebaktian di pagi menjelang siang hari ini. Lebih-lebih untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami. Biarlah kami semakin menghayati bahwa Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang setia untuk mendampingi dan tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Allah. Kami juga berterima kasih untuk saudara kami yang berulang tahun. Engkau telah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Bagi saudara Richard Agusnawan Samosir, Ananda Sachiko Samacita Sano, Bapak Tumpal Stompul, saudari Joy Maria Berulubis, Ibu Dea, Ibu Kusmirawati, Ibu Kostari Beruginting, saudari Gracia Dilivia Natania Berustanggang, saudari Heni Pratiwi Berusialagan, saudari Esther Carolina Buru Manurung, saudara Arianto Hamonangan Merpaung, dan Ibu Semeni. Kami mengimani ya Allah bahwa usia adalah mutlak pemberian Tuhan. Dan ketika Engkau berkenan untuk mengaruniakannya kepada saudara kami ini, tentu karena Engkau memang punya rencana serta rancangan khusus bagi kehidupan mereka. Maka biarlah saudara kami ini dapat memaksimalkan sisa hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, mempersembahkan dirinya bagi kemuliaan Tuhan. Kami pun bersyukur, berterima kasih ya Allah untuk saudara kami dari keluarga Bapak Hendro Parulian Purba, yang Kau telah mengaruniakan seorang putra dalam rumah tangga yang telah mereka bangun, yang telah diberi nama Kenzi Gamaliel Purba. Maka biarlah anak ini menjadi tumbuh besar, kuat, sehat, dan terutama takut akan Tuhan. Untuk ibu yang telah melahirkan, kiranya Engkau juga yang berkenan menopangnya, memulihkannya, hingga tiba waktunya nanti dia dapat pulih kembali. Juga kami bersyukur untuk rencana pernikahan bagi saudara kami Michael Jerry Sanaki dan saudara Rifka Valencia. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, segala perencanaan, persiapan yang dilakukannya betul-betul nanti berakhir dalam sukacita dan damai sejahtera. Kau berkati hari-hari ketika mereka akan menerima berkat dari Tuhan sebagai pasangan suami istri. Kau berkati juga seluruh keluarga besarnya. Kami bersyukur juga untuk setiap pelayanan yang boleh kami lakukan di gerejamu ini. Dalam setiap fungsi, peran, dan tanggung jawab kami sebagai majelis jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi pelayanan, bahkan kepanitiaan, beserta dengan tugas-tugas lain di dalam kehidupan bergereja. Kami bersyukur karena selama ini Engkau lah yang memberikan kekuatan sehingga kami dapat menjalankannya sampai titik hari ini. Kami percaya Engkau juga yang tetap akan terus mendampingi kami hingga kami dapat menuntaskan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan bagi kami. Dan kiranya rahmat Allah juga hadir untuk mengerniakan roh kerendahan hati ketika kami melayani Tuhan. Kami pun bersyukur ya Allah, kami berterima kasih untuk berbagai macam kesempatan kami berinteraksi dengan saudara-saudara kami sesama anggota keluarga. Lebih-lebih interaksi kami dengan orang tua kami yang telah lanjut usia, yang telah menjadi contoh teladan hidup yang baik, teladan hidup beriman. Sebagaimana Engkau telah mengaruniakan rahmat dan berkat-Mu bagi beliau semuanya di masa-masa yang lalu. Biarlah rahmat Allah tetap tercurah bagi beliau semua, dengan tetap mengaruniakan kekuatan, kesehatan, bahkan segala sesuatu yang beliau semua perlukan. Lebih-lebih hati yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Dan di kesempatan yang baik ini ya Allah, kami juga mengingat ada saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat atau kelemahan tubuh. Bapak Yopi Tetelepta, Ibu Tio Bintar Borugultom, Saudara Rudolf Nababan, Bapak Tambun Marulisihaan, Ibu Sautlan Baru Panjaitan, Ibu Julita Anita Baru Stompul, Bapak Jali Harstu Morang, Ibu Spartini Sihombing, Ibu Jenda Mehuli Melile Barus, Ibu Elsi Morangkir, Bapak Marjohan Siaan, Saudari Rabeka Barus Manjuntak, Bapak MHP Sematupang, Bapak Sukiman Aritonang, Ibu Sarma Baru Siagian, Opung Senambela, Bapak Peristua Manalu, Ibu Romanca Espina Baru Senaga, dan Ibu Sri Rezeki Baru Setinjak
Dan mungkin juga ada saudara kami yang sedang kurang sehat tanpa sepengetahuan kami. Kami percaya Engkau bermurah hati untuk mengurniakan rahmat dan berkat-Mu, sehingga dalam proses yang mereka semua jalani ada damai sejahtera dan sukacita. Setiap makanan, minuman, obat-obatan, dan segala sesuatu yang mereka konsumsi, biar semua itu mendatangkan kebaikan. Untuk anggota keluarga yang merawat dan mendampinginya, peliharakan mereka dengan kasih dan rahmat-Mu juga. Kami juga berdoa ya Allah untuk saudara kami yang dalam pergumulan-pergumulan khusus. Mereka yang mungkin sedang ada dalam situasi konflik di tengah anggota keluarganya. Mereka yang mungkin sedang mendamba pasangan hidup, mendamba kehadiran keturunan di tengah rumah tangga. Bahkan juga mereka yang sedang berproses mempersiapkan pernikahan. Kiranya Engkau menolong memberkati mereka satu demi satu. Khusus juga kami berdoa ya Allah untuk mereka yang bergelut di dalam pekerjaannya, berupaya sangat keras untuk dapat bertahan hidup. Beserta dengan juga keluarga yang ikut bergandengan tangan berjuang. Tolonglah berkati mereka ya Allah. Ada begitu banyak hal yang lain yang menjadi pergumulan kehidupan anggota-anggota jemaat Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Kami pun berdoa ya Allah untuk saudara kami sesama anak bangsa di berbagai macam tempat yang mengalami kondisi-kondisi sulit. Mereka menjadi korban dari berbagai macam bentuk ketidakadilan. Mereka yang terdiskriminasikan. Mereka yang mengalami kesulitan hidup karena bencana alam, bahkan juga dengan kondisi-kondisi khusus lainnya. Kami percayakan mereka ke dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Dan demikian pula kami menyerahkan para pemimpin kami di negeri ini dalam setiap fungsi, peran, dan tanggung jawab yang mereka emban menjadi pemimpin negeri ini. Tolonglah karuniakan hikmat bagi mereka, lindungi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga mereka dijauhkan dari segala yang jahat. Ya Allah, sumber segala berkat, masih ada begitu banyak hal yang belum dapat kami utarakan di dalam kesempatan ini. Engkau Allah yang Maha Tahu tentu berkenan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kami jauh di dalam lubuk hati kami. Oleh karenanya kami menaikkan seluruh rangkaian doa syafaat ini kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Nyanyian penutup, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat Tuhan, hadapilah setiap krisis bersama dengan Kristus Yesus. Karena Dia adalah sobat kita yang begitu setia, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan
Tuhan memberkati. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Minggu yang di rumah, memberkati. Jangan pakai masker itu kalau baca terlalu rapat. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.